Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tralala Trilili. Trilili. Riangnya rasa hati bertindak canda, suasana berceria. Mohon maaf, kalau Tralala Trilili tau gue yang bawain acaranya Agnes Monica. Enggak, kenapa lagu Dufan? Oh iya, Tralala Trilili, senangnya rasa hati. Kenapa malah lagu Dufan? Aduh ya Allah. Selamat Nggak kan, datang. Kita kayak pakai badut Dufan Emang, ya. emang. Yang ada loh, yang dua itu. Ya. Yang pakai biru sama pink. Siapa ya itu namanya yang bekantan? Selamat datang di podcast Orang Biasa. Karena yang biasa ya pasti di sini. Karena yang viral bukan di sini tempatnya. Iya, yang viral pasti sudah ada di mana-mana. Betul sekali. Hari ini nih ada yang menarik ya. Hah? Siapa yang menarik? Beca, Delman. Kita sudah menghadirkan Delman di sini. Loh, bercanda. saya pikir kudanya. Jadi hari ini Nui Oke. dan juga Iyam bakalan ngobrol sama satu. Yang akhirnya dari lo ya. Akhirnya dari gue. Akhirnya apa? Next Yang nih, akhirnya narasumbernya dari dia. karena harus ada contoh dulu yang Oh, rilis. iya, Jadi kan orang-orang tuh pada tahu. Bener, bener banget sih. Jadi Iya kan? kita tuh kita mengundangnya bukan orang-orang biasa aja ya. Semua makhluk kita undang. Enggak salah. Ini bukan podcast orang biasa, tapi podcast teman-teman Nui dan Iyam. Iya, itu dia. Tapi udah mulai ada mulai. pancingan. Betul. Udah mulai ada pancingan loh, ya kan? Kamu terpancing nggak? Terpancing emosi. Oke, hari ini kita bakalan Ya. ngobrol sama satu sosok ini teman gue banget, udah gue anggap kayak adik sendiri. Berhubung gue nggak punya adik, jadi Sama, gue juga ya udah nggak punya kepaksa aja lah kita anggap dia Iya deh. sebagai adik ya. Hai sis, apa kabar? Ya what's up bro? Baik. Oh gue sis, lu bro sih. Kebalik ya. Hari ini Oke, gimana? hari ini Hari ini. saya umumkan. Udah kelamaan tau apa nih. Ayo. Jadi hari ini kita bakalan Kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama Zolia. Zolia. Tepuk tangan dong 40.574 orang. Jadi gue kasih tahu sedikit ya, Zolia ini adalah Zolia ini berprofesi Yes. sebagai yang related ke digital dan social media. Wow. Gitu. Dia berarti bisa bantuin podcast kita untuk naik dong. Enggak dong. Oh enggak, bukan itu ya? Enggak, bukan. Beda hal ya? Bukan, beda-beda. Itu lebih ke kalau dia nanti kita tanyain. Iya, oke. Zolia silakan perkenalkan diri ke Di sini. sini. Nama Zolia, bisa dipanggil banyak ya. Coba-coba panggilannya banyak. Ini kayaknya Banyak. Banyak panggilannya. Banyak. Banyak panggilannya banyak. Banyak. Umur 25 tahun, kerja sebagai sosial media marketing. Wow. Jadi banyak ini. Maksudnya panggilannya dia banyak. Ah. Emang biasanya dipanggil apa? Pada Celi, Celi. Celi, Zopi. Zopi. Izol. Izol. Kalau keluarga manggilnya Yolan. Yola. Oh karena nama panjang lo. Ya, nama panjang. Oke. Tapi sebelumnya kita terima kasih banget ya untuk Fami Cafe yang belum endorse kita. Iya, jadi hari ini kita tidak disponsori sama siapapun, tapi karena kita pengen kopi, ya udah Kita beli minum. sendiri. Next podcast ini akan menjadi podcast orang biasa. Kan emang. Iya, emang. Oke, kita ngobrol langsung sama Zolia. Zolia. Zolia, ini gue langsung ya pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud? Tadi kan lo bilang sosial media Marketing. sosial media marketing. Ya. Relate banget kan. Karena semua orang itu kayaknya apa-apa sekarang ini sosial media. Bener gak sih? Nah, boleh dijelasin sedikit gak sih sosial media marketing itu apa gitu? Mungkin banyak orang yang juga belum paham kan gitu. Coba. Sosial media marketing itu kayak kita berkecimpung di dunia sosial media. Betul. ketika- Kan namanya juga sosial media marketing ya. Masa berkecimpung di di kolam kampung sebelah? Ember ya. Jadi ketika seseorang mau membuka usaha atau membuka sosial media Membuat sosial media, dan iya. ingin mempromosikan melalui sosial media yang udah jadi gitu yang nggak mau Oke. membangun dari nol. Mm-mm. Nah jadi mereka minta bantuan dengan mencari kayak gue butuh akun nih, gue butuh akun, Akun yang udah jadi. yes. Iya. Kayak contoh mungkin lebih ke kayak Instagram, kayak Twitter, pokoknya semua sosial media. Kayak gue butuh nih, gue mau buka all shop, gue butuh nih followers 10.000 followers.
lo punya nggak, atau lo punya nggak temen yang jual gitu. Oh, yang jadi yang relate sama yang relate sama pekerjaan. Oke, misalkan kayak gini, misalnya nih, gue kebanyakan akun nih, gue ada 5 akun. Nah, kalau gue titipin ke lo, misalkan Cel, gue punya 2 akun yang udah lama banget gue punya dan gak gue pakai, gue jual ke lo dong gitu, itu bisa? Bisa. lu 5 akun, buzzer lu ya. Lagi kampanye kan? 08 pasti lu ya. 008 aja, Saras. SLI 008. Oh gitu, jadi misalkan ya kayak tadi Noi punya akun banyak, ternyata memang maksudnya untuk secara followers dan engage-nya bagus. Kayaknya potensi nih untuk dijual, bisa tolong Iya. kita jualin. Itu kan dari si penjual, maksudnya dari Noi yang punya akun. Terus kalau misalkan ada orang nyari pun lu akan nyariin, Pasti dicariin. pasti Oh dicariin. gitu. Berarti ini takutnya ada yang mungkin kayak kan nggak gitu pengertiannya social media marketing tuh, yang sebenarnya nggak gitu. Ini gue luruskan aja ya. Iya, Gue iya. coba meluruskan untuk teman-teman yang memang berkecimpung di social media marketing. Kan beda tuh antara mempromosikan produk yang related ke social media sama pekerjaan yang lo gelutin ya. Jadi kayak misalkan lu punya Dia berantem akun. sama kerjaannya. Gelut gini. Geluti anjing. Terus sorry. Iya, jadi kayak dia profesi lo ini ketika ada orang yang mungkin butuh social media baru atau akun baru dan tidak mau dari nol seperti Pertamina ya kan? Iya, oke. Berarti lo bisa gitu kan? Bisa. Oke. Takutnya kan ada yang tersinggung ya. Bener, dan tapi lu mengkurasi dulu gak sih? Maksudnya ini orang untuk apa ya sebenarnya? Oh iya. Lebih ditanya sih, butuhnya buat keperluan apa Takutnya nih. kan di negatif ya. Iya betul. Kayak ada yang mendadak pengen jadi seleb kan ada juga gitu. Oh ada. Ya, kan banyak juga yang pengen jadi seleb terus kayak ya udah gue pengen nih aku yang langsung gede nih gitu. Oh, Lu bisa ada? lu bisa nggak cariin atau temen lu punya nggak? Ada. Wow, kita kompak. Oh ada. Ada. Ternyata ada orang yang sampai seobsesi itu. Ada. Ini Gila sih. menurut gue pribadi ya, ini baru, si profesi ini baru. Mungkin tidak banyak yang menekuni karena effortnya gede ya. Apalagi mungkin lo ditipu sama orang karena gak bayar atau apa segala macam. Dan ada yang scam juga, ternyata ada akun yang dihack balik Ada. gitu kan. Oh ada yang gitu juga? Ada yang sampai dihack balik Nah, itu? Ada. ya makanya si profesi ini tuh kayaknya Riskan banget ya? riskan. Coba mungkin lo punya pengalaman selama ini? Punya sih pernah gue tuh beli akun, contoh ada nih yang minta cariin akun. Nah gue dapet lah kenalan orang baru dan dia tuh kayak ngeyakinin banget segala macam, dan itu tuh transaksinya udah melalui Rekber ya. Rekber itu Rekening bersama. rekening bersama yang emang terpercaya gitu Iya, kan. iya. Udah gue udah selesai transaksi, udah ganti semua data yang ada di akun tersebut. Gak lama setelah itu beberapa hari, 2 hari atau 3 hari akunnya di hack back. Dan lu udah Tapi lu ini gak, maksudnya ngontek balik orang yang jual gak? Ya namanya maling lari dia. Wah, Wow. berarti riskan juga dong pekerjaannya ya. Ya makanya itu yang tadi gue bilang kurasinya itu kan. Maksudnya kurasi secara pembeli, bukan kurasi ya, filterisasi mungkin ya. Maksudnya lo memfilter pembeli lo, pasti kan lo juga harus tahu tadi kan pengen digunakan untuk apa, kayak gitu-gitu. Dan juga lo memfilter penjual lo juga dong, pastikan. Maksudnya kayak akun ini sudah berapa lama, kayak gitu-gitu pasti ada dong ya. Ini akunnya bekas dipakai dari apa? Dari nih? siapa? Dari siapa nih? Oh jadi Bekas- akun-akun bispak. Habis pakai. Oh. Terus ini kan lo berarti sudah banyak juga lumayan lah ya orang yang kayak cari akun ya kan untuk apa namanya kebutuhan itu tadi. Berarti cukup membantu juga sebenarnya ya. Ekonomi. Iya maksudnya membantu untuk orang yang tadinya baru mau memulai usaha ya kan. Kan kadang kan memang bener sih, gue juga mengalami yang namanya susahnya cari followers gitu betul. kan. Walaupun juga di sosial medianya sendiri biasanya kan suka ada ads-nya. Itu juga membantu, salah satu yang membantu. Tapi ini beneran it works loh. Dan orang itu akan percaya ke satu akun ketika followersnya banyak. Benar. Itu jadi patokan. Jadi patokan. Jadi kalau misalkan lo masih telur ya, wah orang kayak apaan sih ini akun baru. Jadi ternyata profesi lo ada dan sangat membantu untuk orang-orang yang sebenarnya baru membuka usaha tapi akunnya sudah ada isinya. Benar. Yang penting kan tidak merugikan siapa-siapa. Betul. Tapi kita tanya nih, jadi sekarang lu kerjanya di mana? Di mana aja? Di mana aja? Maksudnya mobile atau lu kebanyakan diem di rumah?
Ya kerjanya tuh ya di HP aja, jadi kayak dimanapun gue berada gue bisa bekerja. Oke. Tiap hari Yes. sampai malam. Kalau lagi lumayan banyak kerjaan sampai jam 3. Wow. Wow. Kalau lagi sepinya seharian tidur aja. Kayak gue banget. Gue gitu. Gue tuh pengennya tuh setiap gue ada jam kosong gue harus tidur sih. Karena gue mengikuti cara hidupnya Cristiano Ronaldo. Oke. Gitu. Lihat kan gue sama lah. Gitu kan. Wah. Oke, Tapi balik lagi. apa namanya selain bisnis ini, lo ada kerjaan lain nggak? Misalkan kayak lo ternyata apa namanya jadi party planner kan mungkin aja. Oh iya, ada pekerjaan lain selain Ada kegiatan lain. ini? Enggak ada. Nggak ada. Bener-bener lo hidup dari sini. Yes. Dari tahun berapa lo memulai si profesi ini? Kalau yang benar-benar fokus dari 2020 akhir. 2002. Baru dong. Ya pas Tapi- banget sosial media mencuat itu. Tapi awal yang awal banget merintis dari nol tuh dari 2018. 2018. Wow. Maksud gue gini loh, gue salutnya sama dia. Berarti dia tuh concern ke situ. Dia paham kalau nanti sosial media ini akan naik banget. Betul. Kita gak kepikiran. Yang paling banyak sekarang, yang paling banyak orang request itu sosial medianya apa? TikTok. Iyalah udah pasti ya kayaknya ya. Wow. Iya loh maksud gue salut ya sama orang-orang kayak model lu ini. Lu tuh concern gitu. Berarti pemikiran lu tuh terbuka banget. Dan lu selalu ngelihat peluang. Kita tuh gak pernah. Gak pernah, karena gini ketika gue ngobrol sama si Shelly, kayak gue mikirnya, loh kok ternyata ada pekerjaan ini yang hasilnya lumayan gitu ya. Lumayan, Maksudnya untuk anak kos, untuk Iya. yang kita sehari-hari gitu kan lumayan. Terus kok ada gitu pekerjaan kayak gini yang menghasilkan uang gitu. Bener banget. Karena kan kita yang dari dulu kerjanya kantoran atau Jangan diceritain. sedih ya, pedih Tisu, gitu. tisu. Kita kerjanya di radio yang berhubungan dengan musik. Terus tiba-tiba ada temen yang lu gitu. Maksudnya kayak lo dengan profesi yang agak-agak melenceng nih gitu dari circle kita gitu. Benar. Tapi ini ada sedikit informasi tentang lo ya kan. Apa kaitannya seorang Zolia dengan Julia Perez? Oke. Tadi gue dapat ya dari lu sih. Dari gue sih. Dari gue sosok gue dapat info pada dari lu. Iya. Terus Oke, gue oke. sosok Terlalu fake podcast terlalu ini. fake bener. Tadi kita sempat ngobrol, gue sempat ceritain ke Iam kalau si Cherry ini tuh dulunya adalah jupenizer, tapi bukan jupenizer yang biasa gitu, tapi kayak ternyata dia sampai ya. aktif banget Pengurus sampai lah mungkin ya. megang si akun jupenizer yang ada sampai sekarang. Serius? Iya. Jadi akun Jupenizer ini lo yang pegang? Ya dia ada 2, yang satu manajemennya pegang. Kalau yang aku bikin dari nol. Wow. Sekarang followersnya berapa? Hampir 70.000. Wow, itu udah banyak loh. Udah banyak loh untuk maksudnya Jupe itu masa-masa kemasannya itu pada saat sosial media belum terlalu aktif seperti sekarang. Dia bisa punya followers sebanyak itu yang sosoknya juga udah gak ada, itu menurut gue keren banget. Iya benar-benar. Keren banget. Dan kayaknya obrolan yang almarhumah ini akan jauh lebih menarik daripada pekerjaannya dia deh. Oh kenapa? Memang ada something yang akan kita kuak ya? Iya sih. Kuak. Wait, kita harus tanya dulu, lo ngefans sama almarhumah Julia Perez ini dari kapan? Kenapa ya? Ya itu melorot Bambang. Karena ini bisa nanya dikecilin, dia kenapa. bisa dikecilin begini tuh, Iya. kecilin. Menyesuaikan dengan bentuk kepala Anda ya. Iya benar. Coba dikasih tahu, lu ngefans sama almarhumah Jupe itu dari kapan? Terus kenapa? Kenapa lu ngefans? Ngefansnya itu kayaknya di 2000, emang udah lama suka, cuman kayak lebih kayak sering mention di Twitter dulunya. Itu di 2014 akhir kalau nggak salah. Terus nggak tahu ketika lihat Mamita tuh kan panggilannya Mamita. 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 Kan orang-orang lihat almarhum itu kayak apa nih sensasi gitu, artis seksi gitu. Tapi ketika gua ngelihat Mamita tuh kayak ini orang baik nih gitu. Kayak apa yang orang bilang tuh kayaknya Salah dia nggak deh. gitu deh gitu. Jadi gue berusaha kayak ambil positifnya dari Mamita, terus kayak oh ternyata dia orangnya baik, care banget sama orang, sama temen, sama keluarganya gitu kan, penyayang, terus kayak humble banget, dia tuh welcome itu sama fansnya, jadi kayak sering mention lah tuh, jadi mention dibales, jadi Mamita tuh kenalin sama fans-fans yang dekat sama dia.
yang sering mention dia, yang sering support dia. Digabungin gitu akhirnya untuk diperkenalkan satu sama lain gitu. Nah kebetulan ada grup dulu kan. Nah ada grup di Line lah gitu. Nah bergabung di situ dan aku tuh belum pernah ketemu. Jadi Mamita tuh setiap hari masuk di grup kayak ngabsen manggil nama anak-anak. Misal di grup tuh ada anggotanya ada 30 orang. Itu di absen nih namanya satu-satu. Satu-satu. Wow, salut sih. Wow. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Nggak, tapi itu salut sih, maksudnya jarang loh ada artis yang mau se-humble itu sama fans. Masuk ke grup fans dan almarhumah ini ngabsenin satu-satu tiap Nah, hari. ini juga pelajaran maksud gue untuk terutama untuk artis-artis yang mungkin atau orang-orang yang baru mau belajar jadi artis ya. Lo tuh harus bener-bener keep in touch sama fans lo. Karena tanpa mereka lo bukan siapa-siapa, itu aja. Asik. You are nothing You are gitu tanpa nothing. fans. Tapi menurut lo sendiri sosok Julia Perez itu sebenarnya seperti apa? Mungkin yang orang lihat di luar tuh beda ketika kita udah kenal dekat terus ketemu. Dan lo udah pernah ketemu dong berarti? Sering banget Sering temenin banget akhirnya. syuting. Pertama Sampai kali ketemu kapan? waktu pertama kali pindah ke Jakarta. Oh ya, FYI jadi si Jolia ini. Jadi si Celi ini adalah orang asli Padang. Oke, Tambu ada Cie, Bu. Dah. Iya. Tabece. Lu pertama kali pindah ke Jakarta kapan? 2016. 2016. Itu 2016. pertama kalinya lu ketemu Jupe. Oke, terus? Terus akhirnya dulu masih ada Dahsyat. Sekarang masih ada ya? Kayaknya masih ada tapi Lupa, gue udah gak nonton nggak tahu sih. TV, Wak. Terus antara ada dan tiada ya. Jadi janjian Utopia sama ya berarti? anak-anak Jupenizer tuh ke situ dan terus pas pertama ketemu langsung dipeluk. Makasih ya. Gue Nuinizer. 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 Oh. Tapi berarti memang menurut lo sendiri sosok Jupe yang ini sebelumnya gue disclaimer mohon maaf ya, maksudnya jangan tersinggung atau apa. Tapi kan memang banyak orang yang melihat sosok Jupe ini adalah Yang kontra sensasional, lah. kontroversial ya kan. Oh ya tadi yang Zoli sempat ngomong juga perempuan seksi yang kayak gitu-gitulah. Maksudnya banyak juga yang memandang Sebelah mata. dan memberikan image negatif gitu kan. Kita tahu lah netizen Indonesia ya kan. Nah sesuai nggak apa yang orang-orang bilang dengan apa yang Zoliani kenal ke almarhum? Karena kan Zolia kan sudah keep in touch, sudah bukan keep in touch apa ya namanya? Udah ketemu ya, udah ketemu secara personal. Enggak sih kayak misalnya kayak dikasih pakaian seksi tuh kadang Mamita bilang sebenarnya kadang aku nggak mau tapi itu tuntutan pekerjaan yang aku harus pakai baju kayak gitu. Padahal sebenarnya Mamita nggak selalu pengen pakai baju kayak gitu. Terus kayak orangnya hangat banget gitu, perhatian, care gitu. Pernah tuh nemenin Mamita syuting di salah satu stasiun televisi dan kita diperlakuin kurang baik sama stasiun Kru di sana? Krunya. sama kru itu padahal kita tuh dikasih undangan bukan yang kayak Atau istilahnya datang. penonton bayaran Iya, iya. ya. Itu kita di kayak nggak dikasih tempat duduk gitu kan. Jadi kita kayak anak-anak bayaran aja tuh berdiri di samping Mamita tuh marah-marah dari situ kan. Sampai akhirnya marah-marah tuh di depan artis-artis juga gitu kan. Terus kasih nih tempat duduk gitu-gitu. Lo ngundang Jupenizer tapi lo gak ngasih mereka ini. Sampai akhirnya tetap nggak dikasih. Tuh pas pulangnya kita semua duduk di basement tuh nungguin Mamita. Terus pelukan bermaaf ya kata Mamita. Kalian diperlakuin gak baik di sini kata dia gitu. Terus kita nggak apa-apa Mi. Terus karena udah malam Mamita bookingin kalian hotel ya buat istirahat. Wow. Terus kami bilang kan gak usah Mi, kita di rumah Mamita aja. Jangan di rumah Mamita nanti kalian tidurnya Gak gak nyaman, benar. Terus akhirnya disewain hotel tuh 2 kamar sama Mamita. Wow, gila sebegitunya sih. sama fans. Ya itu balik lagi kita tuh nggak pernah tahu gitu kan di apapun yang ada di sosial media, apapun yang ada di TV itu tuh kan pasti ada yang settingan, pasti di-scripted, terus pasti ya maksudnya banyak gak benernya lah. Benar, Gitu. banyak yang diatur ya. Banyak yang diatur. Tapi gue yakin ya, kayaknya sosok Julia Perez ini kalau menurut gue, ketika misalkan almarhum ini masih ada di zaman sekarang, dia bisa jadi salah satu the most artis yang kayaknya followersnya paling banyak di Indonesia. Karena sehumble itu. Dia almarhum Olga tuh, 2 itu kayak modelan udah sekelas Ayu Ting Ting gitulah, pasti followersnya. Gue yakin sih sebanyak itu pasti. Ya, coba kita juga nggak bisa nih lama-lama untuk ngobrolin ini karena kan takutnya ada beberapa pihak yang memang tidak mau untuk di Ya, di blow up lagi, ya. di blow up lagi. Tapi benar. gue pengen tanya,
ada nggak satu momen yang berkesan banget lo sama almarhumah yang gak bisa lo lupakan sampai dengan sekarang? Dan apa yang lo kangenin dari sosok? Coba. Pernah pas Mamita akhirnya ketahuan lagi kankernya masih ada tuh yang udah mulai berobat lagi, Mamita bilang Mamita botak lagi nggak apa-apa ya, kata kalian tetap support Mami kan gitu, sambil nangis bareng-bareng gitu. Kalian masih tetap sayang kan sama Mamita walaupun Mamita botak, kata dia gitu. Oke. Dan yang paling lo kangenin dari sosok dia? Kocaknya, bawelnya, perhatiannya. Berarti lo deket sama keluarganya dong? Ya sama Kak Nia, kami maksudnya gue yang sama anak-anak kan ada yang kami itu ada yang sering ngobolang lah istilahnya ada tuh. Nah jadi dekat sama Kak Nia, Kak Dela sama Mama Sri juga. Ya memang katanya keluarganya humble banget, gue juga. Iya, baik pernah banget. tahu itu. Pernah tahu itu ya? Oke, terakhir mungkin. Pas waktu sebelum almarhumah meninggal, itu Jupenizer termasuk elu ada di sana? Datang. Datang. Kebetulan hati gue berat buat balik ke Padang dulu kan. Harusnya gue minggu itu balik ke Padang, cuman kayak nanti. Ternyata pas di hari apa ya, pokoknya tiba-tiba tuh kayak perasaan tiba-tiba gak enak, terus tiba-tiba dapat kabar kalau Mamita udah gak ada. Berarti lu langsung ke rumah Langsung sakit? ganti baju, langsung pergi sama ada Kak Ida berdua langsung ke tempat Mamita. Itu kayak, Sampai nganterin ke Ke makamnya? ya istilah jadi the worst moment ever tuh ya kayaknya. Sampai nginep juga tuh, kita hari itu nginep di rumah Mamita pas tahlilan, nginep bareng sama Jupenizer. Wow. Gila keren. Wow, Tapi amazing. gue salut banget sih maksudnya dengan Amazing. Jupenya sebagai sosok Baik banget. selebritis. Kalian juga kompak Fandomnya banget juga. ya ternyata. Sampai ya. waktu itu pernah yang di acara televisi yang enggak ini kita dia Mamita ini diundang buat ngisi salah satu acara, nolak karena kalian nggak memperlakukan fans gue dengan baik. Wah sampai sebegitunya. Iya. Wow keren sih. Mamita nolak kata dia. Waktu itu ngomong di grup. Keren. Keren banget. Ya mungkin somehow, sorry. Mungkin someday kita bisa undang Jupenizer yang lain juga Boleh. ya. Boleh loh untuk Iya, ngobrol-ngobrol siapa tahu aja ada di sini. ada yang mungkin fandom lain juga yang pengen diundang, maksudnya yang Indo-Indo ya, Ya. kan biar lebih seru gitu. Terus Kita kayak acara kimchi ya. kan kalau kimchi kan Korea. Oh, ya. Apa kita hidupin lagi Hokkien? Jangan. Pokoknya kan kita di sini di podcast orang biasa ini ya udah kita ngajak teman-teman kita untuk ngobrol di sini, nyeritain Betul. profesinya masing-masing. Ataupun pengalaman hidupnya juga nggak apa-apa. Betul. Ini salah satu yang menarik menurut gua karena ternyata ada gitu. Selain profesinya Zolia ini, ternyata dia juga tergabung di salah satu fandom yang memang artisnya sudah tidak ada tapi masih kompak. Sampai sekarang masih? Masih Wow. masih janjian buat ziarah bareng gitu. Walaupun nggak ziarah sering, bareng? cuman kayak sebulan sekali kadang-kadang. Gitu. Masih jarang bareng. Wow. Banget. Wow. Merinding ya Wak? Tapi Zoli gue mau tanya lagi ya di luar, maksudnya di luar Jupenizer itu. Lu tapi ada gak sih lu ngefans sama artis yang bisa sampai sebegitunya gitu yang lain untuk saat ini? Habis di Mamita sih kayaknya. Wow. Paling Dia masih muda loh padahal. Paling pun Iya. suka kayak sekarang hanya lagi sekedar suka gitu aja ya. Dikit-dikit aja. Siapa salah satunya artis sekarang yang lu suka? Blackpink sih sebenarnya. Cipung. Oh. Enggak, kalau artis tuh lebih ke Blackpink tapi Lisa. Tapi kan kalau Blackpink luar negeri, Indonesia. Iya. Oh kalau Indonesia Cipung aja sih. Cipung. Cipung garis Gua keras. juga suka. Cipung garis keras. Itu anak lucu banget ya. Cipung garis keras benar. Gak bisa ngundang Cipung lagi di viral soalnya. Diundang juga belum tentu mau datang. Bener-bener. Diundang juga ya sibuk juga. Mohon maaf kita siapa? Sampai lo ya Lebih kan. sih bukan Cipung. Iya. Jangankan ya, itu. Cipungnya, Susrini aja viral. Kalau Cipung kan bisa nih beli studio ini nih. Iya. Jangankan Cipungnya, Susrini pun bisa. Udah bisa sekarang Udah gue bisa, yakin. bener-bener. Lo tahu Susrini, gue jadi ngebahas Susrini nih. Followersnya tuh sampai berapa ya? Hampir ratusan ribu apa 2 udah juta. jutaan ya? 3 juta ya? Penghasilan dia di TikTok aja karena dia jadi afiliator. Wah. Gede juga, cuy. Oke, kita jangan bahas Susrini. Jangan. Lu kayak pengen tahu banget penghasilan Susrini deh. Bukan maksudnya tuh gue kayak amazed banget, banget ya. gitu. Karena kan dia juga baik ya Wak ya. Benar. Menarik. Sangat menarik. Sangat menarik. Ini Iya jadi kalau misalkan yang nonton sekarang terus pengen diangkat profesinya atau ceritanya pengen diangkat, boleh langsung DM di Iya. Instagram kita di Studio Prodigy karena siapapun bisa ada di sini, siapapun bisa bercerita di sini sama kita berdua. Selama lu belum viral. Selama lu belum viral, ya udah gitu. Karena kita tahu kalau lu udah viral lu pasti
anjitit. Bener. Susah lo diundang nanti. Betul, kalau udah viral ya udahlah ya nggak apa-apa, Iyalah kita ya. juga tidak menyalahkan Nggak ya. apa-apa. Karena kita balik lagi ke konsepnya adalah podcast orang biasa. Iya. Oke, jadi terima kasih Tapi loh. dia belum mintain kata-kata ini Oh quotes iya, of the day. quotes of the day. Lo harus punya dan harus ngasih tahu yang nonton sekarang. Quotes of the day. Nggak apa-apa mau Indonesia, mau pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Atau lu mau pakai bahasa Xinjiang Iya, Cina. atau lu mau pakai bahasa Portugis, isyarat. isyarat. Indonesia aja. Indonesia ya, boleh. Tetaplah jadi orang baik walaupun lo nggak baik-baik banget. Oh, oke. Tetaplah jadi orang baik walaupun lo nggak baik-baik banget. Tolong. Kalau gua tetaplah jadi orang baik walaupun orang lain gak baik sama lo, tapi lama-lamanya anjing. Kalau gue tetaplah jadi orang baik meskipun yang nggak tahu. Ya udah, terima kasih loh Jolia. Terima kasih, Kelly, Jolia. sudah datang ke podcast orang biasa. Yes. Kita harus disclaimer lagi. Bukan disclaimer, lebih ke kita kasih tahu lagi karena obrolan ini tuh di luar ini ya, maksudnya di luar jangkauan kita juga. Tadi ngebahas soal almarhumah yang harus kita bahas lagi di sini. Kita tidak ada intention untuk ngebahas ini lebih dalam, cuman ya kita juga pengen tahu. Pengen kan tahu seperti aja apa. sih. Ini kan kita lihatnya dari sudut pandang Sally-nya. Sudut pandang fansnya. Zolianya, iya. Betul. Gitu. Ya udah kalau kayak gitu seru banget obrolan hari ini ya. Tapi karena waktulah yang harus memisahkan kita, jadi kita harus berpisah. Terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih buat kru yang bertugas hari ini juga. Yes. Tetap saksikan, nonton terus podcast orang biasa setiap hari Rabu. Tungguin aja jamnya karena random Yes. banget di YouTube channel Studio Prodigy. Ya, sampai ketemu lagi di podcast Orang biasa. Karena yang viral pasti ada di mana-mana. Bye. Bye. Assalamualaikum.